Pemirsa, kembali di iNews Siang, seorang tukang ojek pangkalan di Probolinggo menjadi bulan-bulanan warga. Dirinya kepergok mencuri tabung LPG bersubsidi di sebuah teras rumah. Gozali berusia 44 tahun, warga Gading, Kabupaten Probolinggo, ditangkap warga. Pria yang berprofesi sebagai tukang ojek ini sempat menjadi bulan-bulanan warga dan beruntung aksi ini terhenti setelah datang anggota Polsek Wonoasih untuk diamankan. Kejadian ini berawal saat pelaku berhenti di sebuah rumah milik korban dan melihat ada tabung di teras di Jalan Serayu, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo. Kemudian korban mendatangi dan mengambil tabung tersebut. Pelaku mengaku terpaksa mencuri karena desakan ekonomi. Sementara itu, pemirsa, nasib tragis menimpa seorang ibu rumah tangga bernama Tiur Huta Barat gara-gara anjing peliharaannya berkelahi dengan anjing milik tetangganya. Perempuan ini dimaki dan dianiaya oleh pelaku bersama keluarganya. Tiur Rana Yani Huta Barat menjadi korban dugaan kekerasan yang dilakukan oleh DN bersama 3 orang terduga lainnya yang masih satu keluarga. Kekerasan terhadap ibu rumah tangga bernama Tiur ini terjadi di Jalan Kemiri Ujung Tanjung Gusta, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Korban dianiaya sekeluarga akibat persoalan 2 ekor anjing peliharaan miliknya dan milik tetangganya berkelahi dan menimbulkan kebisingan di depan rumah korban. Tak terima anjing milik pelaku diusir, korban akhirnya dianiaya oleh pelaku dan keluarganya. Anak yang laki-laki mendorong saya, sekalian video-videokan saya, itulah. Ada berapa orang yang meroyok kemarin? Ada yang meroyok itu anak mamanya, mentoyor saya, meludah, baru anak laki-lakinya ini mendorong, baru anak yang perempuan menjambak saya. Ya, saya hanya minta keadilan, kan gitu Pak. Soalnya saya udah dari bulan 10 tanggal 24 sudah buat laporan. Tapi sekarang tidak ada ditanggapi gitu Pak. Korban dimaki, dihina dengan kalimat merendahkan. Pelaku melanggar pasal 352 KUHP, sementara dalam video dugaan kekerasan secara bersama-sama tersebut layak diterapkan pasal 351 jungto pasal 170 KUHP. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Dari Sumatera Utara kita beralih ke Jawa Barat, pemirsa. Sebanyak 83 warga di Tasikmalaya, Jawa Barat dilarikan ke puskesmas karena keracunan makanan hajatan. Bahkan 1 di antaranya meninggal dunia. Sebanyak 83 orang warga desa Sodong Hilir, Kecamatan Sodong Hilir, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, keracunan massal setelah menyantap makanan hajatan yang digelar pada Kamis lalu. Warga baru mulai merasakan gejala keracunan pada keesokan harinya dan langsung dilarikan ke puskesmas. Warga merasakan gejala mual, pusing, buang air besar, dan demam setelah menyantap makanan hajatan. Bahkan 1 orang meninggal dunia karena korban mengalami dehidrasi dan karena korban memiliki penyakit penyerta. Kemudian malam Jumatnya, subuh, ada yang meninggal 1 dikarenakan itu dehidrasi dan ada penyakit penyerta hipertensi dan jantung. Itu terduga dari makanan hajat. Kini korbannya masih dirawat tinggal 2 orang dan sisanya menjalani rawat jalan. Pihak puskesmas pun masih lakukan pemantauan. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Joharyono, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Salah satu korban luka kecelakaan maut di Simpang Muara Rapak, Balikpapan telah melewati masa kritis setelah dirawat di RSUD Kanujoso, Jatiwibowo. Sementara Gubernur Kaltim Isran Nur memastikan jika tunjangan biaya perawatan rumah sakit seluruh korban kecelakaan ditanggung Jasara Harja. Gubernur Kalimantan Timur Isran Nur menjenguk korban kecelakaan maut di Simpang Rapak yang dirawat di RSUD Kanujoso Jatiwibowo, Balikpapan. Di rumah sakit ini terdapat 9 korban yang masih dirawat intensif. Gubernur memastikan jika biaya perawatan rumah sakit seluruh korban kecelakaan ditanggung Jasara Harja.
Kalau yang sudah meninggal sudah diberikan santunannya oleh jasa harga. Untuk di Balikpapan kemarin kurang dari 12 jam sudah diberikan. Untuk yang di luar, hak warisnya di luar daripada Kalimantan Timur, di tempat lokasi atasnya sudah ditimpahkan ke wilayah masing-masing. Ada di Sumatera Utara, di Legon, kemudian di Cilacap, satu lagi ya? Balikpapan. Salah satu korban yang dirawat bernama Muhammad Yamin sempat kritis setelah kendaraannya ringsek parah ditabrak truk tronton. Pihak rumah sakit menyebutkan kondisi korban sudah melewati masa kritis dan kini masih dirawat intensif. Jadi yang satu yang kritis kemarin, satu masuk ICU kritis karena ada patah pada hancur lah pada lengan kanannya, kemudian ada trauma juga di perut. 4 yang sudah dioperasi. Yang 4 lagi ini menunggu jadwal. Apakah diobservasi nanti bisa operasi lanjut atau ada perawatan lain. Jumat kemarin truk tronton yang hilang kendali menabrak sejumlah kendaraan di lampu merah Simpang Rapak. Tragedi itu menewaskan 4 orang dan 30 lainnya luka-luka. Supir truk tronton jadi tersangka dalam peristiwa ini dan polisi juga akan menindak tegas pemilik truk tronton yang tidak memperhatikan kelayakan kendaraan. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Salah satu korban tewas laka maut di Balikpapan asal Cilacap, Jawa Tengah dimakamkan. Dan almarhum merupakan kontraktor Pertamina yang mobilnya berhenti di persimpangan lampu lintas dan ditabrak truk dari arah belakang. Jenazah Sairullah dikebumikan di pemakaman umum Cikento yang berjarak 1 km dari rumah duka. Suasana duka menyelimuti ketika keluarga korban tak kuasa menantangi saat mengiringi jenazah korban. Korban Sairullah meninggalkan 4 orang anak dan seorang istri di Cilacap, Jawa Tengah. Selama ini korban bekerja sebagai kontraktor Pertamina di Balikpapan. Ibu. Sangat baik sekali. Sangat baik. Sangat. Ya dari WA Group, teman-teman kita kan pasti ada dari WA Group. Terus kemudian viral juga kan. Di sosmed itu kan viral. Nyangka nggak Bu, korbannya adalah keluarga Ibu sendiri? Korban Sairullah merupakan satu dari 4 orang tewas kecelakaan maut yang terjadi di Simpang Rapak, Balikpapan pada Jumat lalu. Saat kejadian korban hendak berangkat bekerja dan mobil berhenti di persimpangan lampu lalu lintas. Korban diketahui mengalami luka berat dan meninggal dunia akibat kendaraan yang ditumpanginya ditabrak oleh truk. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Pemirsa, mortir yang diduga peninggalan Perang Dunia Kedua ditemukan seorang warga Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Mortir yang masih aktif segera diamankan unit Jibom Gegana Brimopolda Jabar. Ini adalah ledakan mortir yang masih aktif. Mortir yang panjangnya 20 cm dan diperkirakan seberat 5 kg diledakkan oleh Gegana Polda Jawa Barat setelah mendapat laporan dari Babin Kaptipmas Polsek Lembang. Mortir pertama kali ditemukan oleh buruh bangunan saat menggali lubang sedalam 1 meter. Mortir ditemukan saat mencangkul lahan fondasi rumah. Diduga awalnya hanya sebuah singkong karena ditemukan dalam keadaan kotor. Setelah dibersihkan hingga diamplas, dirinya baru sadar bahwa yang ditemukan adalah sebuah bahan peledak berbahaya. Sebelumnya itu bahan peledak kan? Nggak tahu saya mah. Kalau tahu mah saya juga nggak bakalan takut. Sempat dipegang atau gimana Kang? Ya dipegang di sini. Udah ditaruh. Besoknya saya kasih tahu sama si bapak yang punya tanah ini. Oh, ketemu nama kemarin. Kemarin sore pada titik jam. Sejenis mortir. Adapun kami langsung bersama-sama dengan Babinsa mendatangi TKP, kemudian berkoordinasi. Ternyata mortir tersebut berukuran kurang lebih 20 cm yang langsung kita sterilkan di lokasi tempat penemuan. Kemudian kami berkoordinasi dengan pihak Polres dan selanjutnya langsung berkomunikasi dengan pihak Gegana.
Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Pemirsa, tergiur dengan iming-iming cicilan properti murah serta menggunakan sistem syariah, puluhan warga tertipu. Korban langsung melaporkan kejadian ke Mapolres Metro Bekasi Kota. Lahan-lahan kosong ini seharusnya sudah terisi oleh rumah yang sudah memberikan uang muka atau DP down payment. 2 tahun rumah yang dijanjikan belum juga jadi, sebagian masih berbentuk lahan kosong. Puluhan korban properti syariah PT Vimadani Graha Mandiri melapor ke Mapolres Metro Bekasi Kota dengan membawa barang bukti kwitansi. PT Vimadani Graha Mandiri menjanjikan kredit rumah dengan cicilan murah dengan sistem syariah tanpa riba atau bunga. Suci Mutia Rahman membeli rumah dengan sistem cash sebesar 250 juta rupiah. Namun hingga saat ini pihak perusahaan belum memberikan rumah kepada dirinya. Saya pembelian cash sudah full payment, pembayaran 250 juta uang yang masuk. Cuman hanya lahan aja, tanah. Lahan kosong. Lahan kosong. Sebelum ini dijanjikan ada sudah berbentuk rumah. Iya, harga 250 juta tersebut sudah lahan plus bangunan. Dugaan modus yang dilakukan perusahaan ini yaitu melakukan pembiayaan kredit rumah dengan sistem syariah tanpa riba, serta cicilan yang murah dibandingkan dengan perusahaan pembiayaan konvensional. Rata-rata klien saya itu percaya bahwa ini kan pakai embel-embel syariah. Jadi kalau sudah pakai syariah kan tidak riba, bunga tidak ada bunga atau segala macam, dan katanya sih memang harganya memang murah. Harganya memang murah, dan klien juga mengatakan ada bonus-bonusnya Bu waktu mereka konsultasi ke saya. Para korban berharap agar pihak kepolisian segera menangani dan membongkar kasus ini. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, akhir pekan dimanfaatkan para orang tua wisata edukasi bersama anak-anak mereka. Selengkapnya sesaat lagi, pemirsa, tetaplah bersama kami di iNews.